Halo Light Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko di Mata dan Telinga, the tools to feed your soul. Saat ini episode spesial karena saya nggak ada di studio saya di Jakarta, saya sedang berada di Semarang, tepatnya di Puri Gede. Ini adalah rumah dinas Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Nah, pasti penasaran nanti saat beliau buka kartu, saat ngobrol dengan saya, ada banyak kisah inspiratif yang bisa dihadirkan di sini. Semoga ikuti saya ya. Tadi saya sudah opening di depan. Oke. Iya. Nah, jadi ini saya sebenarnya agak kaku loh, karena kemarin waktu saya tanya, ini kan nggak dalam rencana. Jadi kemarin saya datang ke sini, syuting, terus rencana memang ke sini tapi belum ada kepastian. Nah, terus pas pasti saya tanya, saya perlu beli baju batik sama celana bahan atau enggak kalau mau ini sowan ke Bapak? Oh, enggak Mas, sudah pakai baju aja seperti itu. Nah, di sini boleh pakai apa aja Mas, yang penting ojo wudo ngono. Jangan telanjang ya Pak ya. Iya. Oke Pak, jadi saya ini sebenarnya saya ini magician. Nah, cuman orang terakhir kenalnya itu meramal. Nah, dukun, tapi ya? Bukan Pak. Kalau dukun kan nggak kayak jenengan ganteng gini ada kumisnya. Nah, baru bikin ada ngobrol-ngobrol, tapi yang memang orang-orang inspiratif yang ditanya, dan namanya Mata dan Telinga. Jadi, iya. Jadi saya ingin belajar ke panjenengan ini. Saya kira sampean mau ngajari saya sulap atau itu meramal ada. gitu. Betul, nanti saya ajarin Pak. Tapi sebelum ke situ Pak, memang pakai baju casual seperti ini tuh sudah jadi trademark atau bagaimana? Karena saya kalau ingat dulu saya kecil, kalau misalkan ketemu dengan ya penggawa pemerintah itu kan bajunya harus resmi dan bagaimana. Panjenengan ini memang kalau saya dulu lihat ini, kalau dinamakan pencitraan itu kan tidak terlalu sering, tapi kalau ini dilihat setiap saat, ya pakaiannya selalu casual. Seperti itu tuh ada memang direncanakan begitu atau termasuk prasyarat kalaupun ternyata nanti jadi gubernur, pakainya akan harus casual atau bagaimana? Enggak. Saya itu sebenarnya suka relax, suka bebas. Jadi kalau saya pakai baju birokrat ya, safari, tersiksa Mas, tersiksa. Dan saya pernah nanya sama masyarakat, karena sudah mau saya begitu, terus kemudian ya kayak jenengan gitu, pakai jeans, pakai kaos oblong itu sesuatu yang ya saya sukanya itu, relax, enak. Dan saya koleksi kaos oblong seluruh dunia. Oh, jadi kalau saya pergi kemanapun, mesti yang saya beli kaos oblong. Itu tujuan pertama? Tujuan pertamanya. Betul, tujuan pertamanya beli kaos oblong gitu. Okay. Nah, itulah yang saya merasa lebih enak. Dan suatu ketika saya tanya, saya pernah ngisi acara sama anak-anak muda. Bro, kalau sampean ketemu dengan pimpinanmu, kepala daerah, sebuah gubernur kayak saya,
kamu lebih suka saya pakai baju apa? Satu, itu pakai baju keki yang ada pangkat betul. itu. Betul. Dua, pakai baju safari. Tiga, pakai baju batik. Empat, kaos oblong dan jeans. Yang mana? Semua teriak self voting. Ternyata yang angkat tangan kaos oblong dan jeans. Lalu saya tanya, kenapa? Lebih dekat. Lebih sama. Dan ternyata sama itu bukan karena saya akhirnya milih itu, enggak. Tapi ternyata kalau saya pakai itu dia merasa ini enggak pejabat-pejabat amat. Sehingga saya ngobrolnya enak, mungkin marah-marah, mungkin juga misuh-misuh gitu. Betul. Saya lebih rileks, lebih leluas. Tapi kalau bajunya saja sudah berbeda, nah biasanya dia sudah ada acara. Ceritanya begitu. Karena kan kalau saya melihat kan ya, bagaimana Pak? Kalau seandainya saya lahir itu di Jawa Timur Pak, di Tulungagung. Kelihatan kok. Jadi di rumah eyang saya itu ada foto Pak Soekarno juga di situ, besar sekali. Nah, panjenengan pun kan seperti itu juga. Jadi kalau kita lihat kalau pemimpin dulu itu kan pakainya ngerapi, ya. Terus kalau orasi itu kan tangannya di atas seperti ini. Nah, kalau sekarang pemimpin itu memang apakah yang benar itu seperti ini, dicitrakannya memang harus dekat. Kalau dulu kan memang ceritanya kan jauh. Apakah sekarang memang harus dekat karena memang sosial media harus begitu atau bagaimana? Kalau menurut panjenengan? Tidak. Pakaian soal style masing-masing. Bung Karno itu stylish. Bung Karno itu stylish, rapi luar biasa. Luar biasa. Dan itulah beliau. Jadi beliau kayaknya memang pilihannya adalah sebagai seorang stylish. Nah, tapi kalau dari sisi relasi dengan masyarakat, ya Bung Karno itu jagoannya. Bung Karno itu pakai jas putih-putih, dia peluk rakyat, dia peluk, dia ngobrol, dia kakinya begini, terus kemudian pegang cangkir, dia ngomong sama petani, dia ngomong sama, bajunya tetap. Tapi tidak bisa dihilangkan kedekatan dengan rakyat. Jadi baju boleh apa saja, tapi kedekatannya itu nggak pura-pura gitu loh. Dia tulus. Nah itu seorang sosok Bung Karno yang memang menginspirasi. Jadi dia ke pentas dunia, pidato garang, bernegosiasi politik piawai, pemikiran politiknya sangat visioner, dan dengan rakyat kecil dekat. Sebuah kesempurnaan yang agak sulit kita meniru, agak sulit gitu. Dalam arti Soekarno baru nampaknya agak sulit lahir kembali, tapi nilai-nilainya itu perlu kita jadikan benchmark. Ya kayak kiai-kiai kan juga gitu. Kiai itu sederhana, bisa dekat dengan rakyat, menolong, itu sama. Karena yang menarik pernah lihat foto panjenengan ini pakai kaos, terus yang gambarnya anjing-anjing itu, terus ada tulisannya semua anjing kalau bahasa Indonesianya begitu kan, tapi kalau bahasa Jawa kan jadinya asu kabeh seperti itu. Kan bagus tuh. Jadi sebenarnya saya waktu itu kampanye periode pertama kalau tidak salah. Tiba-tiba ada mahasiswa datang. Pak Ganjar saya kasih kaos mau nggak? Kayaknya Pak Ganjar suka kaos oblong. Mau. Pas saya buka itu tulisannya asu kabeh. Awalnya orang kaget baca, saya juga kaget. Apa ya maknanya? Coba Pak Ganjar lihat ini. Saya cepat aja nanggapnya, oh iya, ada gambar anjing 4 atau 5. Dan semua anjing itu. Dan semua anjing, betul kan? Betul. Jadi itu butuh kecerdasan orang melihat dan membaca. Saya pernah dibully Mas, karena pakai kaos itu. Gubernur kok misuh-misuh, sing misuh ki ya sopo. Coba dibaca, umpama itu ada gambar ayam 5. Terus ditulis itu witik kabeh. Amen nesu ya. Jadi ya si anjing itu kasihan ya. Dia disebut anjing, disebut asu, disebut anjay gitu ya. Betul. Betul. Kasihan. Kalau dia jelek mungkin dikasih nama yang lain gimana ya? Sama dia diganti nama ayam aja gimana? Kasihan itu. Jadi kaos itu kemudian ya karena banyak orang bilang jangan pakai itulah Pak Ganjar, saya simpan. Kalau itu membuat orang mudarat ya jangan. Ya kan balik lagi itu kan tadi votingnya minta jangan dipakai ya jangan dipakai. Tapi kalau ada yang minta dipakai dulu Pak. Tapi setelah saya nggak pakai itu ditanyain, Pak belinya di mana? Saya cari lagi itu ada mahasiswa yang memproduksi itu. Tuh ada yang mau beli kaosmu. Tapi itu tadi kan berarti kan
walaupun pakaiannya ini nggak mencerminkan kalau sebagai seorang apa ya, kalau tadi dibilang kan kalau pemimpin bisa dekat sama masyarakat, tapi kalau seorang yang memang apa ya, kalau dibilang itu kan ya pekerjaannya kan selain itu politikus juga Pak, otomatis ya. Pakaian seperti itu dan sebagainya. Cuman mimpinya dulu dari Pak Ganjar ini masih di Karanganyar, betul ya dulu Pak? Pernah mimpi nggak akhirnya bisa jadi seperti sekarang? Yo, ora Mas. Saya tuh lahir di lereng Gunung Lawu di Tawangmangu. Itu dulu Pak D saya sering ngajak mancing di sana. Mancing di sana. Iya, di Tawangmangu. Jadi enggak. Sebenarnya saya mengalir saja gitu. Tiba-tiba ditugaskan, partai ditugaskan, Bu Mega gitu ya. Ya kita jalanin saja sampai hari ini. Rakyat percaya saya diminta membawa amanah itu ya saya coba yang terbaik lah. Gitu. Itu aja sebenarnya. Hebat-hebat amat juga enggak, berprestasi juga enggak gitu ya. Ya rakyat masih percaya kita lakukan. Ya, soalnya kan kalau dilihat dari cerita nyaris hampir nggak kuliah, akhirnya cari ini sendiri, pemasukan sendiri, jual bensin ya dulu Pak? Iya. Survival saya banyak sih ya. SMA saya kos, ikut kakak gitu kan. Masak sendiri tuh diajari. Pas begitu kuliah ya nggak bisa bayar SPP. Oh ya, minta ini ya dispensasi, apakah kelonggaran ya? Terus kemudian ngajar Mas. Oh pernah? Ngajar di SMA, ngajar ekstrakurikuler gitu. Saya pernah ngajar di 2 SMA gitu. Terus kemudian ya orang tua pensiun, terus kemudian jualan bensin gitu. Jadi menurut saya asik aja. Ya orang harus hidup ya, orang harus berusaha. Masa cuma marah-marah aja? Masa nyalain pesulap kan nggak bisa. Nah, bicara sulap ini, saya mau praktek Pak. Gimana? Tapi saya praktek dulu, tapi jenengan nanti saya ajarin. Kita coba. Nah, saya nggak enak kalau saya minta panjenengan yang ke ini teman-teman di sini ada yang punya uang kertas, tapi yang nominal kecil aja. Uang kertas nominal kecil, jangan yang gede, kalau gede nggak kembali soalnya. Ada duit kecil, ya? Ya. Berapa? 2.000 aja. Ya, terima kasih. Ini pasti ikhlas ya, nggak pulang ini. Nanti saya pulangkan, Pak. Jadi panjenengan itu pernah ganti nama ya, Pak ya? Iya. Itu umur berapa, Pak? SD Mas ya. SD saya nggak inget sih. SD ya? SD lah. Sebelumnya Ganjar Sungkowo. Karena yang sama terjadi pada bapak saya Pak. Gitu? Jadi pas lahir namanya Ismani. Terus sering sakit. Akhirnya dirubah namanya jadi Mulyadi. Terus sembuh sakitnya. Sama. Iya, makanya orang Jawa tuh nggak tahu bisa punya keyakinan begitu. Cuman kan orang kalau kita ke luar negeri kan, Shakespeare bilangnya kan what is in a name gitu. Apa sih yang ada di nama? Nggak ada artinya. Sama kalau kayak kertas ini. Is money. Ya, tapi money-nya ini seperti ini kalau ini jatuh di jalan Pak, belum tentu ada yang mungut Pak. Iya. Nah, orang kadang-kadang fokusnya itu bukan ke kertasnya atau uangnya, tapi ke warnanya. Kalau warna hijau, orang kadang-kadang udah biarin aja di situ. Nah, tapi kalau warnanya yang lain, misalkan kalau di sini kan ada warna merah nih. Orang fokusnya ke situ. Nah, kalau saya balik, kita akan fokusnya saya buat gini Pak. Jadi kalau biar kelihatan, saya lipat. Jadi warna merahnya ini sama si itunya tuh agak lebih banyak merahnya karena kan dibandingkan tadi lebih luas kan si hijaunya. Nah, kalau seperti ini kan merahnya agak lebih dominan. Apalagi kalau seperti ini, terus saya bayangin ageman panjenengan yang merah itu, terus saya bayangin terus warnanya berubah jadi merah Pak. Iya ya. Nah, balikin. Ini dihipnotis Pak sebenarnya Pak. Iya, tapi kalau kecil gini orang nggak percaya. Biasanya begini. Terus saya akan buka. Lihat beneran apa enggak ini warnanya merah. Iya. Saya buka. Itu ada kopiahnya. Makanya. Nah, kalau kopiahnya kan tadi saya bilang begini sebentar Pak. Buka gini. Ini kebetulan gambarnya idola kita Pak. Iya, Pak Soekarno. Balikin ini aja. Coba dicek dulu, bener nggak ini uangnya? Atau jangan-jangan itu sebenarnya hijau, tapi terus dilihat warnanya jadi Tenanan nih ya. Tenanan nih. Mas bisa menggandakan berapa Mas? Masih punya 2000-an. Iya. Coba yang 2000.
Pak Polisi, mohon maaf, ini bukan penggandaan uang ya, tapi ini sulap memang. Ya, tolong jangan ditangkap, ini tamu saya. Nanti Pak, di akhir nanti saya ajari panjenengan coba dilakukan. Oh gitu? Iya. Iya. Oke. Tapi itu tadi Pak, jadi kadang-kadang nama itu harapannya merubah sesuatu dari yang biasa jadi yang luar biasa seperti ini tadi. Loh, nggak berani diambil loh. Boleh diambil. Dibelanjakan sebelum jam 12 malam. Oh, iya Mas. Oke. Iya. Coba telepon bojomu. 2000-ne dilumpukke. Kalau panjenengan Pak, pertama kali lihat sulap itu kapan Pak? Waktu kecil lah. Sama, tapi kecilnya di mana Pak? Kalau saya di pasar dulu. Oh, di TV. TV? Siapa? Masih ingat? Nggak ingat ya? Nggak inget Mas. Oh. Badut kan dulu. Iya betul, badut dan sulap. Sulap badut yang ini kan loh Mas, pakai topi tung gitu aja. Nah kalau saya malah lihat pertama tuh dukun Pak. Apa orang jual paranormal, jual obat itu loh. Sulap yang di pasar, ya tukang obat. Itu yang saya pertama kali lihat dulu. Dari situ. Nah berbicara tentang sulap tadi Pak. Panjenengan sudah ini jadi yang periode yang kedua ini. Kira-kira mungkin nggak sih bahwa dengan kondisi seperti sekarang ini, maksudnya kondisi itu begini Pak, kalau dulu itu kan namanya rakyat atau masyarakat atau siapapun itu nggak bisa dekat sama pemimpinnya. Kalau sekarang dengan cuman ketik gitu aja, udah langsung bisa komen, ya kan kayak tadi ngomen kaosnya panjenengan itu. Nah, tapi ternyata nggak cuman komen saja, tapi bisa juga dia ini apa ya istilahnya itu melakukan banyak hal yang mungkin nggak diinginkan juga lewat si itu tadi. Lah, bagaimana sih kalau pemimpin sekarang itu menyulap satu itu tadi dengan kondisi sosial media yang sekarang ini? Ya, kalau saya ya Mas ya. Media sosial itu saya pakai untuk kerja sebenarnya. Kerja itu ada dua, yang betul-betul merespon komplain ya, komplain masyarakat, laporan gitu. Tapi hidup itu harus bercanda Mas. Oh, gimana itu Pak? Loh iya, jadi kadang-kadang masyarakat hanya ingin disapa. Oh. Yo, yang anak agak lebay-lebay. Pak Ganjar, saya cinta sama salah satu wargamu ya. Oh iya. Jomblo ora kapok-kapok. Gitu. Akhirnya terus kemudian, wah, gitu. Itu butuh bercanda. Jadi hidup itu menjadi indah. Betul. Orang yang ngamuk toh, gitu kan nyalahke wong terus, namun dingin-dingin nggawa apa nama ancaman bisa. Hidup itu bisa bercanda kan, itulah indahnya hidup. Gitu. Kalau kita bisa bercanda, silaturahmi gini kan menarik, nggak menyakiti hati, lebih banyak menyenangkan. 2000 jadi 1.000, kerep-kerep gitu kan. Jadi Mas, betul. Tapi namun demikian ya ada kan. Tidak semua orang suka saya, itu saya akui. Jadi wow, kita di pencitraan. Konten terus gitu. Oh iya, betul. Nah, saya sampaikan, saya ini sebenarnya sedang, maaf kalau ada yang tidak suka, politik itu kadang-kadang rumit. Politik itu menjadi jauh, politik menjadi sinis. Nah, saya coba, politik itu asik, politik itu menyenangkan. Dan politik itu ya kadang-kadang tidak bisa bulat. Kadang kotak, kadang lonjong gitu kan. Kadang-kadang juga bertepuk sebelah tangan. Itu wajar. Nah, saya mencoba merecehkan politik. Bagaimana cara pelecehannya? Komplain kamu nggak usah harus ke kantor, nggak usah buat surat, medsos saja. Tapi di kami Mas, dinas kami itu saya minta kamu juga harus bermedsos. Sulit Mas. Wis tuwek ora tau medsosan kok dipaksa karo gubernure. Mari ngono dipisu-pisui. Aduh nggak enak. Jadi dibully dan sebagainya. Tapi lama-lama akan menemukan keseimbangannya kan. Yang ini nggak pernah medsosan jadi medsosan, yang biasanya medsosan akhirnya harus tahu. Karena ada data dan fakta yang diberikan. Ketemulah Mas. Ketika mereka ketemu nggak akan sinis. Maka kemudian medsos tidak akan dipakai sebagai tempat untuk intimidasi, tempat menjadi haters berkumpul, enggak. Atau sudah buzzer-buzzer yang nggak mutu gitu ya. Nah, setelah itulah kemudian bisa bertemu. Tapi kalau sudah mereka ngawur gimana? Saya cuekin aja. Nggak saya pikir. Ya sudah, jawab satu, jawab dua. Sehingga saya pernah suatu ketika kalimat saya yang pasti tidak sukai banyak orang. Apa itu Pak?
Waduh Pak Ganjar, apa namanya, layanannya buruk, di kesehatan buruk, di pendidikan buruk. Lalu saya tanya, maaf ini siapa? Tinggal di mana? Itu ternyata orang nggak suka. Oh. Emangnya kalau saya bukan orang Jawa Tengah nggak boleh ngomong? Ya nggak usah marah bro, santai aja gitu. Maksud saya sebenarnya, orang melapor itu juga bertanggung jawab. Oh betul. Saya lihat Pak, tempatnya di sini. Ada nomor telepon? Iya. Dan orang nggak tahu loh Mas. Begitu dia ngasih nomor telepon, saya telepon. Oh, panjenengan telepon sendiri? Nggak suruhan orang? Enggak. Oh. Kecuali memang umpama ya, Iya. ini banyak dan sebagainya. Coba dong ini ditelepon. Gitu. Oh baik. Itu bisa. Tapi kadang-kadang saya pernah ketemu seorang guru melapor marah-marah. Udahlah Mas, nomor teleponmu piro. Dan saya pernah telepon itu sekitar jam 11:30 malam. Oh. Dia anak guru honorer di Kudus. Terus? Sampai sekarang akhirnya dia sering WA saya, hanya silaturahmi, menyampaikan. Terus saya jelaskan. Karena nasib dia itu mempertanyakan nasibnya yang tidak pernah jadi PNS gitu. Oh baik. Akhirnya marah-marah. Setelah saya jelaskan, ada prosesnya. Mungkin kamu bisa P3K, ya, apa namanya, pekerja kontrak di pemerintahan. Mungkin kamu bisa tes lagi. Tapi untuk diangkat nggak mungkin. Jadi nggak usah marah-marah. Ini Pak Ganjar beneran, bukan dari plastik, saya bilang gitu. Dan nggak percaya. Padahal saya suka. Saya suka aja kontak. Nah dari situlah kemudian medsos bisa merubah perilaku, bisa merubah sesuatu. Tadi juga kita dengan LAN kita diskusi bagaimana mentransformasi birokrasi. Saya bilang ya birokrasi kita recehkan agar birokrat dengan rakyat bisa bercanda. Jadi jalan lubang nggak usah marah-marah. Pak jalan lubang Pak di sini tempel dong, kan asik toh. Oke bro kita tempel, kan asik toh. Nggak usah apa kerjaanmu, ini jalan lubang semua. Ya iyalah itu, tapi ya nggak usah gitu juga gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa gitu kan masyarakat bahagia. Betul. Enak kan? Iya, sama seperti yang paling banyak ditonton kan waktu ngobrol sama Boy Pak. Terus panjenengan bilang yang banyak merubah orang, membuat orang lain senang. Karena bahagia. Itu ya bahagia itu nggak ada, ya nggak bisa diuangkan. Iya betul, seperti itu. Nah Pak, saya akan, ini yang unik di, kalau saya bilang program bukan program ya, tapi di channel saya ini setiap orang yang saya tanya itu berdasarkan kartu Pak. Bukan diramal, tapi kartu itu punya seperti pakemnya. Kayak kalau wayang itu wayang seperti itu kan. Ini panjenengan di balik pilar ini kan digambarkan itu Krishna ya Pak? Atau siapa yang di ageman batiknya ini? Iya. Krishna. Ada ya di situ. Betul. Aku. Nah ini Krishna, kenapa kok mukanya hitam itu? Karena mewarisi kebijaksanaan Dewa Wisnu, disiapkan untuk menjadi raja. Nah seperti itu kan arti dari satu wayang itu tadi. Nah saya akan boleh minta kartuku di tas. Sampean kuwi host YouTube, pesulap, peramal, apa penjudi to Mas nggo kartu. Kartunya kartu ramal Pak, Pak. Nggih. Oke. Saya nggih Pak, dipindah dulu. Ya. Nah, ini saja nanti pasti orang kan nanya, "Kok Pak Ganjar main tarot atau apa?" Nah, tapi ini bukan ramalannya, tapi lebih ke iya ya Mas. Ini bungkusnya aja kayak biasanya dipakai untuk bungkus menyan. Jimat ya? Ini tuh kalau seandainya kotor langsung kelihatan, jadi langsung bisa dicuci lagi, seperti itu. Nah, ini kartu, dan kalau ngocok biasanya, sorry Pak, bisa dikocok seperti ini, bisa macam-macam. Nah, cuman kan kalau begini, terus kartunya tuh ada gambarnya bermacam-macam begini. Nggih. Kan duwe aku. Iya. Nanti saya kirimkan satu buat panjenengan, Pak. Nah, ini panjenengan pilih satu kartu, tapi kita buka terakhir nanti, Pak. Oke. Nggih. Saya kan, atau gini aja. Bebas. Tunjuk aja yang mana. Nggih. Ngambil apa? Ditunjuk dulu aja. Tunjuk. Tak tarik dikit ya? Iya, boleh. Nah, itu ya. Oke, stop di situ. Nah, kadang-kadang orang mau ganti, Pak. Tapi kalau pas saya tanya ganti, dia nggak mau ganti. Nah, panjangan mau ganti nggak kartu ini? Nggak ya? Berarti ini kartu ini. Kartu di yang saya taruh paling bawah. Ini sisanya saya taruh sini. Nah, kartunya paling bawah, Pak. Paling bawah? Diambil ya. Terus diletakkan di sini. Iya, monggo. Nah, aku nggak ngeliat. Nggak apa-apa, nanti aja. Ini untuk penutup nanti. Nah, di sini. Oke. Nah, Pak. Ini panjenengan acak kartunya. Nanti saya akan ambil 5 kartu, kita nanya berdasarkan kartu, Pak. Oke. Itu.
Ketok nek ora tau judi ya iki ya. Lah iki ngasute ora nganu ora sip. Terus? Dah, ditaruh Pak. Ya. Nggih. Ambil satu kartu Pak, dari mana aja Pak? Oke. Nah, ini kartu yang terakhir. Oke. Oke, saya tunjukkan. Ya. Oke. Nah, The Knight of Rods ini upaya dengan doa dan apa yang diharapkan. Nah, pertanyaannya, kalau 1 sampai 10 Pak, dari cita-cita panjenengan ini sudah sampai ke angka berapa Pak? Posisi sekarang ini? Posisi sekarang? Maksudnya dengan semua apa yang dipunyai, dicapai, disumbangsihkan dan semuanya. Mulai setengah jalan atau sudah melebihi ekspektasi? Udah lebih Mas, wong aku anake wong kere Mas. Sudah ban-ban kamsia gitu. Iya. Udah luar biasa lah. Allah kasih apa yang seperti ini udah tinggi gitu. Iya. Karena kan kalau orang mikir kan loh, jadi setelah gubernur kan sebenarnya masih ada jenjang yang lainnya gitu. Tapi memang di sini ini sudah melebihi apa yang diharapkan. Bukan harapan ya, saya itu mau biasa-biasa saja. Banyak orang keliru ya, seolah-olah jadi gubernur itu saya minta. Enggak, saya itu ditugaskan Mas. Oh iya, betul. Dulu udah di DPR, betul. Maju, ngono. Betul. Mau yang kedua, maju lagi enggak? Maju, oh nggih. Iya. Mboten maju, nggih mboten. Ngono. Jadi aku sebenarnya itu sampai pada jabatan ini itu di ngimpi aja nggak ada. Maka tadi tanya, pernah nggak punya cita-cita? Ora. Oh. Gitu. Tapi kalau dulu cita-citanya apa Pak? Waktu kuliah hukum? Enggak Mas, waktu kecil cita-cita saya pilot. Waktu kuliah pengen jadi direktur perusahaan. Oh. Waktu perusahaannya kan udah ada kan waktu itu? Enggak. Ya aku nganu Mas, wong ya bribik-bribik gitu aja. Enggak pernah perusahaan itu. Okay, waktu SMA gitu. Yeah. Kalau waktu kuliah lebih banyak. Karena ya pengen jadi lawyer gitu ya. Terus kemudian ya pengen kerja layaknya, tapi sesuatu yang saya harus ke situ gitu enggak. Cuman orang-orang ngatakan passion saya itu politik katanya. Jadi bukan saya ngelihat. Iya. Tapi bukan. Tapi saya memang seneng kegiatan politik itu sejak mahasiswa itu. Nah, akhirnya saya menikmati betul. Mungkin benar juga kata orang itu. Panjang passionmu kuwi. Itulah kemudian sampai hari ini. Dan rasa-rasanya iya. Oke. Amin ya. Karena saya seneng gitu. Oke, yang berikutnya Pak. Monggo Pak. Oh lagi? Iya, 5 Pak. Ini pertanyaannya berdasarkan kartu ini. Okay. Jadi tiap kartu 78 itu punya arti yang berbeda-beda. Nah, dan arti ini disepakati di seluruh dunia Pak. Misalkan Wheel of Fortune. Apa sesuatu di dalam hidup yang menjadi kayak menang lotre Pak. Jadi yang waktu itu tidak nyangka, terus dapat sesuatu yang mungkin misalkan seperti punya putra, punya anak seperti itu. Nah, tapi selain itu, yang tidak disangka terus ternyata dapat Pak. Atau waktu kuliah atau apa? Apa ya Mas ya? Nggak ada sih. Cerita karir aja ya mungkin. Monggo. Saya itu 2004 nyalon dewan dan itu waktu itu sudah antara iya dan tidak. Kenapa kok begitu? Karena kamu nyalon aja. Wah, nggak punya popularitas, nggak punya modal kan orang pikirannya gitu. Betul. Dan akhirnya ya disuruh maju, saya nomor 3. Iya. Dan yang jadi cuma 2. Nah, saya lah orang tadi. Iya. Ini waiting list. Iya, waiting list lagi. Tapi yang sesuatu yang luar biasa saat itu, apakah itu yang akhirnya merubah karir politik saya? Yang nomor 2 ini jadi duta besar di Korea Selatan. Jadi yang dilantik saya. Iya. Jadi sesuatu yang sudah beberapa orang bertanding itu kalah. Terus kemudian kok kamu yang dilantik. Iya. Dan kelak kemudian di periode kedua, saya sudah tidak negosiasi lagi apakah saya ditaruh nomor berapa. Pokoknya kamu nomor 1 gitu. Nggak usah nomor 2 saja, kok nomor 1 ini biayanya lebih banyak. Ini Wheel of Fortune itu Pak. Oh gitu. Jadi kalau orang bilang, ya kalau Boy William bilang itu God given. Jadi dikasih sama Gusti Allah. Gusti Allah. Iya. Gitu ya. Ini nggak bisa sesuatu terjadi, tiba-tiba jadi duta besar. Iya, tiba-tiba duta besar, Pak Yakob Tobing, terus beliau telepon saya, Mas Ganjar nanti yang dilantik Anda. Loh kok tahu Pak? Gitu. SK saya sudah keluar, presnya sudah keluar, dan saya nanti jadi duta besar sebelum pelantikan Dewan, jadi dilantik saya. Saya nggak tahu ya itu. Dan saya ditaruh di komisi yang saya tidak pernah ngerti. Di komisi pertanian, nggak pernah ngerti. Nah setelah itu, baru menjelang akhir
periode saya pertama, saya diperintah partai lagi-lagi untuk ngurus undang-undang partai politik, undang-undang MD3 waktu itu, lobby pemilu. Nah mungkin mulai saya dilihat orang di situ, Pansus Senturi. Iya betul. Mungkin terus dilihat. Itu mungkin ya. Nonton di TV saya waktu itu. Punya TV lah. Ibu kos Pak. Waktu itu masih kuliah. Itu yang kartu ini. Berarti cocok itu tadi Pak. Ya. Monggo Pak. Lagi. Iya, kita punya 3 kartu lagi sebelum kartu terakhir. Nah. Justice nih. Jurusan panjenengan dulu ini. Iya. Hukum. Justice for all. Itu Metallica Mas. Nah. Pak, dalam hidup itu kan orang harus tegas, tapi juga harus sama-sama berimbang seperti itu. Nah, dalam kehidupan panjenengan ini kan orang kenal, kalau saya lihat di Instagram juga kan sering sepedaan dan sebagainya, membagi waktu antara kapan harus maksudnya kok kepikir naik sepeda kemana-mana, itu saya lihat juga sepedanya kan ada beberapa, jadi bisa ganti-ganti. Apa yang membuat panjenengan ini bisa punya, yaitu tadi, bisa membagi waktu antara, atau memang itu dijadikan satu, atau maksud saya pekerjaan dan kalau kesenangan ya dibilang hobi hobi itu dijadikan satu. Orang kan kadang-kadang itu tersiksa karena nungguin hari Sabtu sama Minggu Pak. Nah tapi kalau jadi panjenengan nggak bisa Sabtu sama Minggu kan? Setiap saat kan kayak dokter Pak. Bagus ini pertanyaan. Cerdas sampean. Yang kartu yang cerdas minimal Pak. Membaca perasaan saya. Jadi sampai saya itu candaan sama orang. Pak Ganjar gubernur cita-cita, enggak. Jadi apa? Hobi. Iya. Oh Pak Ganjar jangan ngeledek. Begini loh, menempatkan posisi gubernur sebagai hobi itu kan, orang hobi itu kan seneng gitu. Seneng. Jadi saya melakukan ini seneng. Sampean maki-maki saya, aku ya seneng. Sampean memuji saya, aku ya seneng. Gitu kan. Maka pada saat saya suka bersepeda sebagai satu hobi olahraga, tiba-tiba pandemi Mas. Semua harus work from home, stay at home. Saya awalnya juga stay at home. Terus saya mikir, saya teringat Dilan aja. Loh ini semua harus di rumah. Kamu harus di rumah. Loh, terus siapa yang mengerjakan tugas-tugas ini? Kamu nggak mampu, biar saya saja. Gitu. Iya, betul. Terus gimana? Semua orang di rumah malah Ganjar pit-pitan. Loh, saya pit-pitan itu untuk melayani mereka yang ada di kampung-kampung. Betul. Terus saya akhirnya bisa komunikasi, bisa melihat, tidak pakai masker, nggak ngerti apa itu COVID. Saya ketemu mahasiswa yang kiriman orang tuanya nggak datang, Mas. Itu siapa sih ngerti? Bukannya orang timur itu yang asramanya airnya nggak mengalir. Ada Papua, ada Lampung, ada Makassar, ada Aceh. Wah, akhirnya berkembang, terus saya terinspirasi Mas. Ada berapa mahasiswa kos di Jawa Tengah? Dalam arti yang dari luar Jawa Tengah. Wah, ternyata 200-an lebih. Tolong cek mereka. Anak-anak itu gimana? Pulang nggak bisa, kiriman datang apa enggak? Betul. Mohon maaf ya. Betul. Kalau orang tuanya kaya, oke Mas. Mas, saya nemu anak dari NTB, dari Maluku, berapa dek kirimannya? 300.000 sebulan Mas. Cukup, dicukup-cukupkan Pak. Hari ini udah ada kiriman? Belum Pak. Tapi dia tegar. Waduh Mas, itu ingat saya waktu kos. Maka sebenarnya sambil menyelam minum air, akhirnya tiap hari saya sepedaan Mas. Saya masuk gang, keluar gang, sampai hari ini, sampai tadi pagi. Loh, panjenengan pakai agaman ini naik sepeda atau bagaimana? Ya kan bisa itu, cincing gitu. Ganti. Pagi tadi, gimana ya pagi ini ya? Oh ya, COVID-nya lagi meningkat. Ayo aku mau lihat mereka yang di karantina. Jadi kaget yang di sana, saya nggak ngomong. Di karantina di tempat badan diklat kita, di sini, terus kemudian di tempat karantina saya ngomong, ketemu sama mereka. Kamu dari mana? Dari institusi ini, dan kita bisa bicara dengan mereka. Apa? Pak, saya baik-baik. Makanan gimana? Cukup Pak. Makasih Pak. Gitu. Seneng saya ngelihat karena mereka happy. Saya dirawat di sini. Mas, tugasnya udah selesai. Anak kos dapat makan, yang sakit dirawat, tugasnya selesai. Maka sebenarnya bagaimana cara membagi? Pagi-pagi efektif kerja kira-kira jam 9. Maka mulai jam 6 saya ngapain? Saya sedang menyapa rakyat dan mendengarkan rakyat. Gitu. Nanti ketemu jalannya rusak, saya potret, saya kirim, selesai. Perintah gubernur. Apa yang jalur dipindah? Kira-kira gitu kan. Akhirnya bisa berjalan. Baik. Pak Ganjar,
saya belum dapat jaminan apa-apa. Ya, kamu gimana? Saya kena PHK, Pak. Oke, nomor teleponmu berapa? Selesai. Ya mungkin saya hanya menyelesaikan satu orang dan itu adalah kegagalan saya. Saya terima. Tapi sesuatu yang real, yang saya jemput, mungkin sedikit itu tapi menolong. Mungkin loh ya. Iya, amin Pak. Tapi itu keseimbangannya seperti itu berarti ya. Tetap kalau bisa, dan tadi yang membuat saya tahu, agar kita bisa terus bekerja, ya anggap aja pekerjaan ini adalah hobi itu tadi ya. Saya kerja, saya olahraga, nggak saya pisah. Karena ketika saya olahraga, saya berkeringat, naik tanjakan, dapat keringat nih. Tapi saya minta, lewat gang. Mas, saya lewat gang, pernah masuk, terus kemudian Pak Wali Kota Semarang itu ternyata di kampung-kampung dibuatin tempat-tempat yang cozy, yang menarik, yang masyarakat bisa bertemu dan sederhana. Patung, taman. Saya duduk di situ, terus kemudian ketemu dengan masyarakat, dan masyarakat ngomong, Pak Ganjar. Lihat, ketika dia nyapa saya pertama, Pak Ganjar, itu merenges, Mas. Enggak, Ganjar, Rene, waduh, suaranya nggak ada. Jadi mereka pasti happy, Pak Ganjar foto. Happy, Mas. Membahagiakan orang. Simple. Dan dia ketemu saya yang seumur-umur nggak pernah ketemu, saya berkunjung ke kampungnya, gampang aja bertanya, seneng nggak sih? Kalau seneng saya ulangi, kalau nggak seneng ya wes. Ya paling resikonya diomongi pencitraan itu tadi. Nah, maka kerjanya dapat, olahraganya dapat, menyenangkan orang dan tahu apa yang terjadi di situ. Baik. Ini satu hal yang ini termasuk yang paling penting ya di pembicaraan ini tadi. Masa sih, Mas? Jadi saya mau penting apa? Duit mau lebih penting. Paling penting, Pak. Paling penting. Tapi nanti terakhir loh Pak, harus dilatih loh Pak ini Pak. Gitu ya. Monggo 2 kartu lagi Pak. 2 kartu lagi. Loh, 1 lagi dong, kan ada 5 sama? Enggak, 5, 6 sama itu. 6. Oke, monggo. Nah, The King of Pentacles, Pak. Jadi ada seseorang, dia ini sebenarnya adalah lambang bisa kesehatan, bisa pengaturan wealth, kekayaan dan rezeki seperti itu. Nah, ketegasan untuk bisa mengatur ini semua dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, kembali lagi itu tadi, sebenarnya masih berkaitan dengan ini tadi, Pak. Secara kesehatan dan sebagainya. Panjangnya berarti kan kalau gubernur harus jalan-jalan ke seluruh Jawa Tengah ya. Nah, pernah kepikir nggak Pak naik sepeda keliling gitu, atau memang selama ini kalau bepergian bawa sepeda atau bagaimana? Saya bawa sepeda, kadang-kadang naik motor, kalau nggak ya naik mobil. Sebelum pandemi saya punya jadwal, Mas. Kapan Senin itu, Pak? terima tamu, Senin rapat dengan pemerintah provinsi, Selasa saya terima tamu, Rabu Kamis saya jalan ke seluruh pelosok di Jawa Tengah. Biasanya dibantu oleh kawan-kawan. Pak, ada komplain ini, ada masalah ini, oke kita ke sana. Atau Pak meresmikan ini, oke buat rangkaian. Terus kemudian kita jalan ke sana. Kebahagiaan saya adalah satu, Mas, ketemu masyarakat, menyelesaikan persoalannya. Maka politik menjadi nikmat. Itu aja. Jadi keinginan saya untuk berkeliling itu, aku seneng. Jadi kalau orang mungkin malas, kalau saya tuh pingin bisa ngobrol, gergeran sama masyarakat, tidur di rumahnya dia, ngobrol ya toh. Yo keplek nganggo kertu, keplekane ya keplekan nganu Mas, ora nggo duit. Di situ. Itu apa ya? Rakyat kan seperti itu ya. Betul. Terus kita ngekek-ngekek, mereka iso nabuki gubernure ngono, asik loh Mas. Asik loh Mas. Ini apa tadi itu? Itu yang bintang ini ya? Iya, bintang ini ke Pentacles kan itu ada. Tapi saya arahnya kan ke kesehatan itu dulu Pak. Berarti panjenengan harus jalan-jalan. Nah, kesehatan harus dijaga, dan dengan tadi suka naik sepeda dan sebagainya, berarti kan suka bawa itu juga untuk ke sana kemari. Ya, kadang-kadang bawa. Kalau enggak gini, saya suka pijet Mas. Jadi kalau di kampung, turun di kampung, golek itu yang pijet itu. Gini aja Pak. Nganti turu. Mungkin urut Pak kalau ini. Kalau orang Jawa bilang kan urut Pak. Orang ini ya pijet Mas, urut itu lah ngono. Tak kira iki mau logone ras. Bukan Pak. Oke. Karena ya itu tadi Pak, saya nggak kepikir kan kalau misalkan ya saya kan tinggal di Jakarta Pak. Kalau gubernur Jakarta wilayahnya DKI. Nah kalau Jawa Barat lebih luas lagi, Jawa Tengah luas, Jawa Timur. Iya, makanya itu yang saya pikirkan tadi. Sampai mikir ke aku mah. Makasih ya Mas. Malah mikir ke aku ya sampean. Makasih loh Mas. Kartu yang terakhir Pak. Oke, banyak yang tidak mikirin saya, malah sampai yang mikirin. Terima kasih. Ini dapatnya ini lagi Pak. Pentacles ini. Jadi
Kalau ini ceritanya tentang bagaimana kita dalam kondisi yang harus menahan pengeluaran untuk bagaimana caranya survive. Nah, ceritain Pak. Dulu Pak, nggak sekarang ini. Iya. Dulu itu Pak, apa yang membuat nggak punya duit kok berani cita-cita kayak kuliah dan sebagainya? Maksudnya kok nggak terima nasib gitu loh Pak. Ini kan tentang bagaimana kita itu dalam kondisi berkekurangan. Ini kan tentang kesehatan, berarti kan tentang lahir juga bukan jadi anaknya orang yang punya dan sebagainya. Kenapa kok terpikir untuk akhirnya merubah nasib? Kenapa kok harus berusaha? Karena kan kebanyakan dari kita, apalagi kalau orang di Jawa itu kan ya udahlah urip dilakoni baik gitu, seperti itu Pak. Gak madya, prihatin. Iya, betul. Saya diajari prihatin sama orang tua ya. Tapi merubah nasib harus, karena bisa merubah kita sendiri. Iya. Kita nggak bisa given. Kakak saya yang paling besar menolong saya. Maka saya diambil dari Kutoarjo ke Jogja, sekolah SMA di Jogja. Oh. Saat itu daftar negeri nggak keterima, wong bodoh. Bodoh Mas. Terus kemudian akhirnya saya kos sama kakak saya nomor 2, kakak saya kuliah. Kakak saya yang nomor 2 itu selalu ngomong ya, yang bisa merubah nasib itu pendidikan. Oke. Ya. Contohnya gampang ya, S1 sama SMA kalau kamu ngelamar pekerjaan gajinya gede, Betul. satu kira-kira Betul. gitu. Bisa kuliah. Belajar masak, prihatin, memanage uang. Kiriman saya seminggu 5.000. Itu tahun 84. Oke. Dikirimi sama ibu itu 5.000 perak. Saya masih bisa beli kaset Mas. Kaset apa yang pertama kali dibeli? Hah? Oh, wah yang pertama sih lupa ya. Lupa. Tapi waktu itu kan Yang lagi berkesan. top-topnya hard rock gitu ya. Iya. Ya tadi Ras. Ini kan Iya, betul. Ras 2112 itu pas itu top itu. Tom Sawyer itu lagunya paling top. Terus kemudian di Purple, Judas Priest itu waktu itu ya masih muncul kesenangan-kesenangan anak muda, keinginan, tapi nggak cukup. Maka di manage. Biasanya setiap minggu pulang, minggu ini nggak pulang biar bisa nabung. Beli kaset. Karena itu bareng-bareng. Kan juga suge-suge Mas. Oh, iya. SMA saya itu SMA terkenal, SMA-nya orang kaya. Oh. Yang tidak kaya saya. Terus kemudian kalau dia beli kaset 3, 4 gitu kan. Yeah. Saya beli 1 terus nanti ijolan. Iya. Gitu kan. Nah, kita punya pikiran bahwa kalau gini-gini aja, ya bapak saya lulusan SD, ibu saya SMP, ya ngono tok. Betul. Maka kemudian kakak saya bilang, loh, harus kuliah. Maka waktu SMA saya sudah bercita-cita, saya harus sekolah ke UGM, ya caranya. Karena kakak saya sekolah di situ juga. Yang jadi hakim? Ya. Terus kemudian dia cerita, gimana caranya belajar gitu. Satu aja, hari Senin sampai Sabtu, jangan lepas dari buku. Oke. Hari Sabtu sore sampai Minggu jangan pegang buku, dolan maksudnya. Oh, baik. Wah, terus kemudian puasa Senin Kemis diajari prihatin. Terus kemudian kita manage mangannya kapan hari ini sampai yang warung depan kos saya itu ngomong, "Mama, gua apa Mas? Tempe Bu." "Samben dino tempe mbok ayam" gitu. Maksudnya biar ayamnya laku. Tempe terus. Sing ngedeli gitu. Jadi waktu itu ya makanya nggak bisa gemuk kan. Oh iya. Terus itu kan kurang gizi. Jadi ngaturnya gitu. Terus ya kuliah nggak terlalu pinter gitu kan. Bayar kuliah yo tersendat-sendat, terus ngajar cari kesempatan-kesempatan dan makin percaya bahwa ya pelajaran hidup secara formal dan non formal, berorganisasi sebagainya itulah yang menjadi keterampilan hidup. Keterampilan hidup akhirnya. Itu Mas. Jadi tadi ya kata-katanya adalah yang akan merubah nasib itu adalah pendidikan. Kita sendiri. Ya kamu pilih jalan apa? Nah, pendidikan menurut saya yang paling bagus. Yang paling bagus ya. Oke. Nah, Pak, tinggal kartu yang terakhir. Jadi saya jelaskan dulu kalau ini kan lambangnya, ini lambang Pentacles itu kesehatan, keuangan dan sebagainya. Tapi kalau kartu seperti ini ada angkanya, Pak. Ini kartu Major Arcana. Jadi kalau saya angkat ya. Gini. Ya, menikah ini Minor Arcana. Minor. Jadi 10, 11. Ya, ini ada 4. Ini 4 angka Romawi ini berarti angka 4-nya Pentacles.
Ini kayak kalau kartu remi itu ada 1 sampai 10. Ace, 2, 3, 4, terus sampai 10. Nah, kalau ini itu kayak kartu yang pesannya lebih kuat, Pak. Oke. Nah, jadi kartu-kartu seperti ini biasanya memiliki pesan yang lebih kuat tentang apa arti ini karena kartunya ada angkanya. 1 sampai berapa seperti itu. Nah, panjenengan coba dibuka. Ini kartunya apa, Pak? Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh. Magician. Magician. Oh, magician saya, Pak. Tapi ini artinya, Pak. Jadi di kartu tarot itu ada lambangnya ada 4. Ada pentacles, ada pedang, ada tongkat kayu sama cawan. Cawan melambangkan perasaan. Tongkat kayu ini cita-cita. Pedang ini upaya, menggunakan logika dan sebagainya. Kalau ini yang tadi ya, kesehatan dan jadi kalau mau pergi dan sebagainya kita lihatnya kartu ini. Nah, kalau The Magician ini, Pak, ini adalah satu orang yang dia itu mau dapat tanda apapun dia akan bisa memaintain itu. Jadi keterbatasan hidup, kondisi, kesulitan apapun itu tidak menjadi pembatas dia. Karena dia ini adalah jembatan antara alam yang di atas dan alam yang di bawah. Dia ini seperti seseorang yang menjadi duta. Nah, ini cocok sama panjenengan yang memang itu tadi menyuarakan dan disuarakan oleh rakyat untuk ke atas atau kemana seperti itu. Dan memang sebagai seorang pemimpin adalah orang yang kondisi ini tidak boleh membatasi apapun itu juga. Nah, jadi The Magician adalah orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Nah, kartu ini tadi sudah saya jelaskan, sekarang ganti saya jelasin ke panjenengan. Nah, jadi panjenengan memang cocok menjadi seorang pemimpin, Pak. Intinya itu. Nah, dan kalau dilihat dari sini ada angka tak terhingga, berarti memang punya satu stamina, kekuatan fisik, pikiran yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Yang paling penting lagi, Pak, ini ada angka 1, Pak. Nah, berarti ya mungkin akan, saya nggak tahu apa bagaimana ya, nomor 1 di Jawa Tengah, mungkin jadi yang nomor 1 di ya, yang lebih luas lagi nanti. Saman kita itu dadi dukun dipaske komentari sing api-api ngono ya. Bukan, Pak, yang tadi mundut panjenengan piyambak ini. Gitu. Iya, lah dapatnya ini saya bilang kalau jadi nomor 1 kan ya. Iya, seperti itu. Ya, tapi kalau magician seperti ini kalau nggak diuji dulu kan ya. Nah, saya ajarin ini. Oke. Jadi ini nanti ya, ini ini dulu di apa namanya di off dulu saya ngajari karena kalau saya tunjukin ngajarinya nanti se-Indonesia jadi bisa, Pak. Wah, itu kayak yang pakai topeng di TV itu. Nah, iya makanya. Kita akan coba ya, Pak ya. Oke. Nah, ini pakai uang yang hampir sama, Pak. Nah, 2.000. Nggak 10.000, nggak 50.000 loh, Pak. Langsung harus 100.000. Tunjukkan dulu tangannya, Pak. Tangannya kosong. Nah, satu lagi. Iya. Close up. Oke. Kita lipat. Ya. Set. Biar kecil dulu, Pak. Yang rapi, Pak, ngelipatnya, Pak. Nah, rapi ya, mesti rapi ya. Rapi, Pak. Set, ya. Coba. Biasanya disuwuk dulu, Pak. Oke. Yes. Terus di gitu. Hah? Ya, udah gitu dibuka, ditunjukkan dulu berubah warnanya. Berubah warna? Ya, tunjukkan dulu. Kamu lihat ya, set, belum berubah. Belum berubah. Oke ya, sah. Nah, berubah warna dikit. Nah, ya. Aduh. Siap. Kamu lihat ini. Nah, warnanya merah. ya. Ya. Kita buka. Yes. Oke. Tutupi dulu, nggak boleh. Ya. Buka semua. Lah kok kemudian nyantol. Set. Siap. Kamu sudah lihat? Greng-greng. Tangannya ditunjukkan kosong, Pak. Oke, yes. Ini yang sini tunjukkan juga, Pak. Ini pegang, lah tunjukkan juga. Nah, seperti itu. Mau diulang lagi? Enggak. Oke, Pak Ganjar. Matur suwun sanget. Sami-sami. Wektalipun.
sudah boleh sowan ke sini. Saya senang banget karena ya ini gubernur pertama yang saya jumpai yang membolehkan saya pakai baju begini. Wow. Pokoknya boleh datang ke sini. Sarungan yo ento, yang penting ora butuh. Amin. Terima kasih, Mas. Siap, saya yang terima kasih, kehormatan juga. Iya. Ya. Kapan lagi seperti itu. Terus kemudian ada kartu-kartu yang ternyata bisa bercerita. Iya, dan luar biasa ternyata. Yang ini tadi kan kalau dibilang tadi panjenengan bilang kayak dukun ngepas-paske karena. Cuman kalau saya tinggal tunggu nanti video ini saya memang ngepas-paske atau memang saya sakti beneran 4 tahun lagi, Pak. Seperti terima kasih, itu. Mas, ya. Terima kasih sudah banyak. Datang, ya. Kalau boleh nanti main lagi ke sini dan ini ada lukisan-lukisan. Saya juga kebetulan sama istri ngelukis, nanti kalau boleh saya kirimin juga nanti. Oh, ngelukis juga? Nggih. Wow. Ya. Ini sebenarnya ada foto, ada lukisan, ada dari teman ya. Ada yang mereka katanya ingin menunjukkan dan memang ini mau saya jadikan galeri. Jadi setiap saat kita ganti. Nah, itu tadi. Sebentar, ada pertanyaan yang lupa, Pak. Pertanyaan terakhir. Apa? Panjenengan ini memang nggak mau mewarnain rambut atau bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya saya pengen ngecat, Mas, pengen nyemir rambut. Tapi kemarin waktu mau saya semir itu habis sudah dipakai untuk semir sepatu. Jadi saya biarkan. Ya, karena Bapak dulu katanya kan yang paling kincleng nyemirnya panjenengan ya. Waktu polisi ya. Saya suka apa adanya aja, Mas. Oh gitu ya. Jadi malah ketika kita pernah ngomong sama teman-teman, menurutmu disemir nggak? Jangan gitu. Dan sekarang jadi trademark. Jadi kalau jalan kuru, untul-untul gitu, Pak Ganjar gitu katanya. Udah lama biar aja. Ini juga sengaja nggak saya gini karena mau ketemu panjenengan, Pak. Oh gitu ya. Juga sama. Terima kasih sekali lagi. Mas, ya. Oke, untuk kalian semua pemirsa mata dan telinga, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Semoga saya bisa mengulang lagi suatu saat nanti. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Terima kasih juga Pak Ganjar. Amin. Sampai jumpa dan salam.